Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, hari ini kita akan tunjukkan tutorial wudhu secara sunnah yang mengikuti sunnah dan disempurnakan dengan benar-benar cara sunnah. Dan untuk memandu kita dalam hal ibadah yang satu ini, karena ini ibadah yang sangat berhubungan erat dengan kaum muslimin yang sudah balik ataupun berakal, maka kita akan buka di dalam Sunan Ibnu Majah dalam bab wudu. Yang menarik di sini di dalam bab ini, di sini Kitabut Thaharati wa Sunaniha. Ini menerangkan bab tentang bersuci dan sunnah-sunnah yang menyempurnakan amal tersebut. Kemudian di bab yang pertama, Imam Ibnu Majah mengutip 4 hadis tentang wudhu dan mandi janabat, dan mandi yang benar-benar berhubungan erat dengan syariat Islam. Mandi sunnah juga sama halnya seperti mandi janabat tersebut. Di sini yang perlu diperhatikan setiap kaum muslimin, kami melihat begitu banyak tutorial wudhu, tutorial mandi janabat di video-video yang ada di medsos di zaman yang sudah penuh dengan teknologi ini, tetapi yang tidak disinggung di sana di dalam hal wudhu, di dalam hal mandi janabat tentang ukurannya. Padahal yang terpenting di dalam mandi janabat ini dan wudhu adalah di dalam ukurannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, bersuci at-tahuru miftahus sholah. Bersuci ini adalah kuncinya sholat. Ibarat kunci dunia ini saja, kalau satu gerigi tidak cukup atau tidak pas, maka tidak akan terbuka. Begitu juga ketika kita mau melakukan perjalanan, satu dokumen kita saja atau nama, huruf, angka yang tidak lengkap di dokumen kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang perlu diperhatikan patokan-patokan kebenaran wudhu ataupun mandi janabat seseorang. Di dalam hadis ini dikatakan, hadis yang pertama, an Safinata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddi wa yaghtasilu bis sa'. Hadis yang kedua, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddi wa yaghtasilu bis sa'. Hadis yang ketiga, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddu bil muddi wa yaghtasilu bis sa'. Hadis yang keempat, an Uqail ibn Abi Thalib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u minal wudu'i muddun wa minal ghusli sa'un. Faqala ar-rajulun la yujzi'una. Faqala qad kana yujzi'u man huwa khairun minka wa a'saru saqran, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. 3 hadis di atas, baik dari sahabat yang lain ataupun termasuk dari ummahatul mukminin, membuat satu patokan ukuran wudhu hanya 1 liter saja. 1 liter itu sekitar ini, 1 liter namanya. 3 hadis menerangkan tentang ukuran ini. Kemudian mandi dengan 1 sok. 1 sok itu 5 liter seperti ini. Maka untuk mempersingkat, 1 mud dan 1 sok itu mungkin kita sudah paham. 1 mud 1000 mili, 1 sok sekitar 5000 mili ataupun 5 liter. Maka di sini ada 1 orang laki-laki yang protes dengan cara yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah ini. Enggak cukup buat kami wudhu 1 mud dan tidak cukup buat kami mandi 1 sok. Maka dijawab, sungguh 1 faqad kana yujzi'u man huwa khairun minka wa aksara sa'ran, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh 1 liter dan 1 so' itu cukup bagi orang yang lebih baik daripada engkau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita mencukupkan sunnah, karena sunnah adalah alamat diterimanya satu amal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Jazakumullahu khair. Sekarang kita langsung praktekkan tutorialnya. Sekaligus juga ini berhubungan wudhu yang sempurna, kemudian juga mandi yang sempurna. Terutama baik dalam mandi janabat dan sebab-sebab yang kita harus mandi janabat, ataupun kita memang disunnahkan untuk mandi seperti hari Jumat, seperti mandi sunat ihram. Seperti ini tutorial yang benar-benar ada petunjuknya dari Rasulullah. Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan amalan itu adalah dasarnya ataupun asalnya, bagaimana contoh Rasulullah. Jadi satu mut ini perkara yang penting diperhatikan setiap kaum muslimin. Yang pertama, sunnah-sunnahnya kami peringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Sebaiknya kita benar-benar, karena ini kita di Mekah mau ada di depan kita Ka'bah, maka kita duduk seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dicuci dulu tangan kanan, kemudian didatangkan tangan kiri, kemudian ditahlil seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi kita cuci 3 kali. Kemudian lagi 3 kali. Dan kami mohon maaf dan mohon izin, ketika di tutorial ini kami banyak berbicara, dan sebenarnya nanti ketika kita berlangsung wudu, berlangsung mandi janabat, tidak dianjurkan untuk berbicara, bahkan makruh berbicara ketika wudu, baik juga begitu dengan mandi janabat. Tetapi untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin paham dengan tata cara mandi wudu yang sunnah dan mandi janabat yang sunnah, kami tidak kami selang-selingi dengan berbicara seperti ini. Baru kemudian tadi kita berkumur-kumur dan imsak serta istinsar. Berkumur-kumur, matmat, kemudian istimsak memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluar kali lagi dengan istinsar seperti ini. Airnya dibagi 2, yang satu gem-gaman seperti ini dimasukkan setengahnya ke mulut. Kami setengahnya ke mulut dan setengahnya ke hidung. Cara praktek yang benar seperti ini. Kalau ada siwak, maka kita bersiwak. Dilanjut. Kemudian masuk ke acara inti, ke fardu wudu, membasuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahlil di wajah, mulai dari mata sampai ke semua batas-batas wudu ini disunnahkan. Menggosok-gosok seperti ini. Yang ketiga, kemudian masuk ke rukun membasuh tangan. Membasuh tangan sangat banyak kelihatan kesalahan-kesalahan di sini. Membasuh tangan mulai dari telapak tangan sampai ke siku dan atas siku. Dan ini perlu diperhatikan, dialirkan seperti ini. Kemudian didatangkan tahlil dari atas sampai bergilir ke batasnya. Kemudian dilanjutkan lagi. Baru setelah tangan kanan dan tangan kiri disempurnakan cuciannya 3 kali, baru kita datangkan air untuk membasuh rukun yang berikutnya, wa mashur ra'si, mengusap seluruh kepala. Seperti ini caranya. Dan sangat tidak dianjurkan kepada kaum muslimin mencuci kepala ini dengan seperti ini. Kemudian seperti ini sudah mencukupi. Silahkan yang mau 3 kali di kepala ataupun 1 kali. Dan ini sudah menjadi
seperti tutorial yang disunnahkan oleh Nabi. Dan kemudian kita mencuci kaki seperti ini. Dan tahlil ini, menyela-nyela seperti ini, menggosok-gosok seperti ini adalah perkara yang sangat disunnahkan oleh Rasulullah dan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mencuci seperti itu dengan gayung seperti ini juga boleh. Dan kita lanjutkan dengan kaki kiri dengan praktek tangan. Seperti ini. Airnya dialirkan. Kemudian ini ditahlil. Kemudian lagi selesai sudah rangkaian tutorial wudhu. Kemudian boleh menyempurnakan wudhu terlebih dahulu, boleh membelakangkan, mengakhirkan mencuci kaki. Sekarang kita tunjukkan masuk ke cara mandi dengan 5 liter ataupun 5.000 mili air. Ini kita contohkan kepada kaum muslimin. 1 liter yang pertama, kita niat buat membasuh rukun yang pertama. Ini digunakan untuk mandi janabat dan segala sesuatu yang menyebabkan kita untuk mandi janabat. Untuk mandi yang disunahkan juga termasuk mandi taubat, mandi sunat ihram, mandi sunat Jumat. Seperti ini tutorialnya. Kita sempurnakan terlebih dahulu dengan air yang thahirun mutahhir, air yang suci lagi mensucikan, sebagaimana digunakan tadi untuk wudhu. Tidak boleh diselah-selah dengan air sabun sebelumnya. Maka yang pertama sekali kita basuh di bagian kepala kita. Kalau di dalam hadis Rasulullah, membasuh di bagian kepala ini 3 kali terlebih dahulu. Caranya, dalam 1 liter air ini kita bagi 3 bagian. Yang pertama, siraman yang pertama dibarengi dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini yang disunahkan. Bagian kepala ini semua kita tahlil sampai ke kulit-kulitnya, sampai kira-kira sampai air semuanya. Seperti ini. Baru kemudian datangkan siraman yang kedua. Tetap ditahlil seperti ini. Ini siraman yang ketiga. Di bagian kepala. Kemudian kita sambung Satu liter berikutnya dibagi 3 juga, kita siram 3 kali di bagian tangan seperti ini. Di tutorial ini kami memakai baju, sehingga mungkin air agak lama ataupun agak susah sampainya ke kulit. Tetapi bayangkan ini kaum muslimin, setiap kaum muslimin yang mau mandi janabat itu disunahkan pakai salin seperti ini dan tanpa baju seperti ini, sehingga mudah air masuk nanti seperti ini. 1 kali. Ini semua kita tahlil mulai dari atas, digosok rapat seperti ini. Di bagian kanan ini terlebih dahulu. Sampai ini kita julurkan air ini kira-kira sampai ke kaki kita seperti ini. Jadi kita julurkan mulai dari atas ini, kita tahlil dari atas ini sampai ke sini. Bagian kanan sampai seperti ini juga. Kalau tanpa salin mandi, kita pegang kemaluan kita, nanti wudhu kita tidak sah. Tapi tidak apa-apa, seandainya kita ini kita selah, seandainya ini tangan kita ini mengenai air wudhu, kemaluan kita, tapi kita nanti dianjurkan wudhu lagi setelah mandi janabat. Nah, ini yang pertama sudah 3 kali. Di sini ini semua ditahlil sampai ke sini. Seperti ini. Dan ini dari luar saja kita bisa saksikan memang ini sudah basah. Baru cucian yang berikutnya kita lanjut ke bagian kiri seperti ini. Siramkan seperti ini.
Siramkan lagi dari atas bagian kiri sampai ke bawah. Semuanya sudah basah. Dengan air masih tersisa. Kemudian sisa air ini kita sempurnakan mulai dari atas seperti ini. Air 1 mut ditambah air 5 liter ini sudah mencukupi dan sudah benar-benar menyempurnakan mandi janabat kita. Baik mandi janabat karena sebab berhubungan suami istri, mandi Jumat, mandi sunat ihram, caranya tutorialnya seperti ini. Dengan air 5 liter seperti ini. Kemudian kalau mandi janabat, mana parfum tadi? Kalau kita mandi janabat sebab berhubungan suami istri, disunnahkan setelah ini memakai parfum seperti ini. Kemudian ini air mawar ataupun ada air bidara seperti ini. Ini kalau mandi janabat disiramkan di kepala bersamaan. Yang mana kalau di akhir zaman ini suka sekali dalam mandi janabat ini kaum muslimin memakai sabun. Utamakan selesaikan dulu yang fardu secara komplit semua. Kalaupun kita mau pakai sabun tidak mengapa. Jangan memakai sabun di sela-sela kita masih sedang mandi janabat. Ini kesalahan-kesalahan dalam mandi janabat yang dikerjakan oleh kaum muslimin yang belum memahami tata cara mandi janabat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ini dia. Tapi kalau kita sedang ihram, maka yang disunahkan memakai wangi-wangian seperti ini. Setelah kita mandi janabat, sebelum memakai pakaian ihram, kita sapukan parfum seperti ini, baru kita lapkan di badan, bagian depan, sampai ke ketiak, sampai ke bagian badan saja. Hanya di badan saja ketika kita sedang kalau kita sedang mandi sunat ihram kemudian diiringi dengan memakai wangian di badan. Tetapi kalau mandi janabat dari berhubungan suami istri, dari keluar mani ataupun apa-apa yang menyebabkan kita dari haid, maka disunahkan mulai dari kepala, dibelah rambut seperti ini, kemudian dialirkan ke badan semua. Itu disunahkan. Maka inilah tutorial mandi janabat, mandi Jumat, mandi sunat ihram yang mengikuti tata cara sunnah Rasulullah SAW. Jazakumullahu khair, taqabbala minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.